Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh soal yang berikutnya. Masih menentukan letak titik berat pada suatu bidang. Yang G di sini terdapat pada bidang dua bidang. Yang pertama adalah persegi bentuknya, kemudian di sini adalah busur setengah lingkaran. Ya, di sini saya bedakan, artinya bahwa pada daerah yang diarsir ini adalah benda yang bentuknya nyata, sedangkan pada bagian yang polos di sini sudah saya gunting, artinya ada bentuknya tetapi tidak ada bendanya, artinya hanya bayangannya saja. Ya. Untuk menentukan letak titik berat, pertama yang akan kita lakukan di sini kita tentukan di sini adalah kita tentukan ini adalah benda satu, ya. Kemudian yang ini adalah benda yang kedua. Ya. Benda yang ke satu bentuknya adalah persegi, di mana sisinya adalah 10 cm. Maka kita tentukan yang pertama untuk benda yang ke satu, menentukan besarnya luas A1. Luas benda berarti sisi kali sisi, sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 cm persegi. Kemudian untuk letak titik berat benda persegi yang mengarah terhadap sumbu Y, maka kita ambil pertengahannya, ya, tengah-tengah dari bentuk persegi yang arahnya ke atas. Separuh dari 10 cm berarti sama dengan 5, ya. Kemudian untuk benda yang kedua bentuknya adalah busur setengah lingkaran. Maka untuk menentukan luas bendanya, rumusnya adalah setengah pi r kuadrat, ya. Karena di sini bendanya tidak ada, ya, hanya bentuknya saja, maka di sini luasnya bertanda negatif. Walaupun kita tahu bahwa luas itu termasuk besaran skalar, maka tidak ada tanda negatif. Jadi tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa bendanya itu adalah bayangan, ya. Sehingga kita hitung setengah kali pi, R-nya jari-jari adalah 5 kuadrat, sehingga besarnya sama dengan min 5 kali 5 25 dibagi 2 pi, ya. Boleh kita hitung seperti ini. Kemudian setelah kita menentukan luasnya, baru kita menentukan letak titik berat ini, ya, yang mengarah terhadap sumbu Y untuk busur setengah lingkaran, ya. Untuk bayangan maka besarnya sama dengan 2R dibagi dengan pi, sama dengan 2 dikali 5 dibagi dengan pi, sama dengan 10 pi, 10 per pi. Setelah kita menentukan luas dan letak titik berat pada benda 1 dan 2, kita lanjutkan untuk menentukan letak titik berat yang mengarah terhadap sumbu Y, yaitu Y0, dengan persamaan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah dengan A2, di mana A1 sama dengan sama dengan 100 dikali dengan 5, kemudian ditambah, ya, karena di sini bertanda min, maka kita langsung min 25 per 2 pi, ya, kurung dikali dengan
Y0 yang kedua 10 per Pi dibagi dengan A1-nya 100 dikurangi dengan 25 per 2 kali sama dengan, kita hitung 100 dikali 5 sama dengan 500, kemudian dikurangi, karena ini perkalian maka bisa dicoret, 25 dikali 10 250 dibagi 2, ini 2 sama dengan 125 dibagi dengan 100, karena ini pengurangan maka ini bisa kita ubah menjadi 3,14. Jadi kita hitung 25 dibagi 2, 12,5. 12,5 pi-nya itu sama dengan 3,14. Ya, jadi 12,5 saya tulis di sini ya. 12,5 dikali 3,14. Oke, sama dengan 500 dikurangi 125 sama dengan 375 dibagi 100 dikurangi 12,5 dikali 3,14 sama dengan 39,25 sama dengan 375 dibagi 100 dikurangi 39,25 sama dengan 60,75. Baru kita bagi 375 dibagi 60,75 sama dengan 6,2. Ini adalah letak titik beratnya ya untuk yang G. Kemudian berikutnya soal yang H ya. Nah, di sini untuk soal yang H di sini ada 2 ya. Bentuknya persegi, kemudian kita potong pada bagian atasnya bentuknya adalah segitiga. Kalau pada soal sebelumnya di sini bentuknya busur setengah lingkaran berada di bawah. Nah, apakah nanti akan sama cara penyelesaiannya? Mari kita selesaikan bersama-sama. Oke, seperti tadi untuk cara penyelesaiannya, caranya kita bagi menjadi 2. Ini sebagai benda 1, kemudian yang ini sebagai benda yang kedua ya. Nah, benda yang ke-1 bentuknya persegi, benda yang kedua bentuknya adalah segitiga ya. Yang pertama kita menentukan luas dan letak titik beratnya. Untuk benda 1, luasnya A1 sama dengan sisi kali sisi 18 dikali 18 sama dengan 324 cm persegi. Kemudian letak titik berat yang pertama yaitu ya arah ke atas. Di sini panjangnya 18 cm, berarti pada bagian tengahnya separuh dari 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian untuk benda yang kedua bentuknya adalah segitiga ya. Luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi. Untuk benda yang kedua, karena di sini sama bentuk segitiganya itu adalah bayangan, maka luasnya bertanda negatif ya. Tanda negatif ini bukan menunjukkan hanya menunjukkan bahwa benda itu adalah bayangan, artinya benda itu tidak ada. Sehingga misalnya sama dengan min setengah alasnya ya, alasnya sama dengan 18
tinggi. Tingginya berarti separuh dari panjang atau sisinya, yaitu 9 ya. Berarti di sini dikalikan dengan 9 sama dengan min, ini kita coret 9 kali 9 sama dengan 81 cm persegi ya. Kemudian menentukan letak titik berat benda yang kedua ya. Karena benda segitiga ini berada di atas ya, berada di atas bentuk persegi, maka untuk menentukan letak titik berat ya, menentukan letak titik berat itu besarnya sama dengan panjang persegi ya. Panjang persegi di sini 18. Panjang persegi 18 dikurangi dengan besarnya letak titik berat Y0. Di mana Y0-nya itu sama dengan 1/3 kali T. Berarti 18 dikurangi 1/3 kali T. Ingat, karena letak segitiganya itu berada di atas. Lain halnya dengan yang nomor sebelumnya, karena di sini berada di bawah maka tidak dikurangi ya. Seperti itu. Sehingga sama dengan 18 dikurangi 1/3 kali 9 sama dengan 18 dikurangi, dicoret 3 sama dengan 15. Ini letak titik berat untuk segitiga. Kalau sudah kita cari luas dan letak titik beratnya, maka kita menentukan letak titik berat secara keseluruhan, yaitu Y0. Kita menggunakan Dek, berisik Dek. Boleh masuk tapi jangan berisik bolak-balik. Udah bawa keluar dah.